Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan yang ketiga ini. Di sini Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi yang sudah Ibu pelajari sebelumnya di minggu sebelumnya, yaitu tentang pengelolaan koperasi sekolah. Koperasi sekolah itu sendiri ialah koperasi di mana yang dikelola oleh lingkungan sekolah. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang modal sendiri. Harus kalian ketahui, modal itu sendiri ada beberapa poin yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama, simpanan pokok, dan yang kedua ialah simpanan wajib, dan yang ketiga cadangan, yang keempat ialah hibah. Yang pertama itu simpanan pokok. Simpanan pokok itu simpanan yang merupakan simpanan anggota dengan jumlah yang sama besar untuk setiap anggota dan dibayar hanya sekali pada masuk menjadi anggota, pada saat kita mau masuk menjadi anggota. Dan yang kedua, simpanan wajib. Simpanan wajib itu sendiri yaitu simpanan anggota yang dibayar rutin setiap bulan dengan jumlah yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, cadangan. Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil uang setiap akhir tahun. Dan yang keempat itu ialah bantuan dari pihak secara sukarela, tidak mengikat atau tidak memaksa. Yang keempat yang dimaksud dengan hibah yaitu bantuan dari pihak secara sukarela dan tidak mengikat atau tidak memaksa. Dan di sini selanjutnya modal pinjaman. Modal pinjaman ini ada beberapa poin juga yang harus kalian ketahui tentang modal pinjaman. Modal pinjaman itu yang pertama, simpanan sukarela. Anggota di sini tidak memiliki ketetapan berapa jumlah yang harus disetorkan setiap bulannya. Dan poin kedua yaitu pinjaman dari koperasi lainnya. Dan poin yang ketiga, pinjaman dari lembaga perbankan. Dan di sini Ibu akan melanjutkan tentang modal pernyataan. Modal pernyataan itu ialah modal ini berasal dari perintah sekolah maupun dari masyarakat. Di sini Ibu akan menjelaskan dari bidang organisasi koperasi sekolah. Ada beberapa poin yang harus kalian ingat ya dari bidang organisasi sekolah itu sendiri. Yang pertama, bidang administrasi dan pembukuan. Dan yang kedua, bidang keanggotaan. Dan yang ketiga ialah bidang pembinaan koperasi sekolah. Dari masing-masing bidang organisasi koperasi sekolah ini sendiri ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yaitu dari bidang administrasi dan pembukuan, yaitu ada agenda surat masuk, buku tamu, buku piutang anggota, buku penjualan, agenda surat keluar, buku kas harian, dan buku pembelian. Dan yang kedua, bidang keanggotaan, yaitu ada beberapa hal seperti halnya syarat-syarat menjadi anggota koperasi sekolah, sifat-sifat koperasi sekolah, berakhirnya keanggotaan koperasi sekolah, hak anggota koperasi sekolah, dan kewajiban koperasi sekolah. Dan yang ketiga ialah bidang pembinaan koperasi sekolah.
Di sini ada tiga hal yang kalian harus pahami dari bidang pembinaan koperasi sekolah itu sendiri, yaitu seperti halnya memberikan informasi mengenai koperasian dan mengadakan kerjasama dengan koperasi lain dan mengadakan evaluasi terhadap kegiatan koperasi secara rutin setiap bulannya. Agar lebih jelas lagi, mari kita simak bersama-sama video yang akan Ibu tampilkan di depan. Using Powtoon. Bagaimana anak-anak, sudah pahamkah dengan video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Kalau sudah paham, cukup sekian materi yang Ibu berikan hari ini. Selebihnya Ibu mohon maaf jika ada materi yang belum kalian pahami. Jika nanti ada yang belum kalian pahami, silahkan kalian tanyakan materi-materi yang kalian tidak pahami untuk minggu depan, di pertemuan minggu depan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.